yang akan dilakukan kelompok gangster di Surabaya digagalkan polisi. Sejumlah remaja pun ditangkap. Bersama saya Syifa Nifah, inilah iNews Malam selengkapnya. Tim Perintis Direktorat Samapta Polda Jatim menangkap sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok dan diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Semarang, Surabaya. Para remaja tanggung ini pun berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. 7 orang remaja yang masih berstatus pelajar berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 bilah senjata tajam dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Mereka tanpa sadar berpapasan dengan kami. Tindakan yang kami lakukan adalah mengamankan anak-anak yang kita bisa amankan. Ada 7 orang dan membawa sajam. Demikian, Bapak. Mereka rencananya mau tawuran antar blok barat dan blok utara kalau waktu itu. Keterangan yang saya dapati di lapangan dari diduga gangster. Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, ke-7 remaja beserta barang bukti diamankan Polsek Bubutan, Surabaya. Guna mendalami dugaan rencana tawuran serta asal-usul senjata tajam yang mereka bawa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya warga negara Singapura di Denpasar, Bali, tiba di rumah duka di Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah disambut tangis duka keluarga korban. Puluhan warga desa Mindaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyambut kedatangan jenazah AS, korban pembunuhan oleh kekasihnya sendiri. Ibu korban nampak tak kuasa menahan tangis saat jenazah korban tiba di rumah duka Jumat siang. Kini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Ayah tiri korban, Muklis, menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa dengan keji. Pihak harapan keluarga dihukum ya seberat-beratnya lah, karena dia udah membawa nyawa seperti itu aja. Harus seberat-beratnya. Sebelumnya, Polresta Denpasar berhasil menangkap pria warga negara Singapura yang menjadi pelaku dalam kematian kekasihnya SA berusia 26 tahun. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima korban memutuskan hubungan asmaranya. Peristiwa bermula saat keduanya terlibat cekcok di sebuah kos di kawasan Pedungan, Denpasar yang menjadi lokasi pembunuhan. Pelaku pun menganiaya korban hingga meninggal dunia, kemudian jasadnya ditutupi boneka. Korban dan pelaku adalah pacaran statusnya, kemudian pada saat pelaku tidak terima diajak putus oleh korban, kemudian setelah itulah korban dicekek oleh pelaku hingga diperkirakan meninggal dunia. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk paspor pelaku yang telah berstatus overstay. Pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dan pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan di toko jamu dan sembako dengan senjata tajam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Dulu ya saya kasih buruan. Dulu ya saya kasih. Goblok kau terus satu anjing. Inilah rekaman kamera pengawas yang sempat viral di jagat maya memperlihatkan aksi nekat seorang pria saat melakukan intimidasi di toko jamu dan melakukan perusakan di warung sembako Madura di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbekal senjata tajam, pelaku kerap memeras dan menakut-nakuti para pedagang yang tengah mencari nafkah di malam hari. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian langsung memburu pelaku dan berhasil meringkus di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan.
Saat ditangkap, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok yang digunakan pelaku saat melakukan pengancaman. Alhamdulillah saat ini sudah kami lakukan penangkapan, yaitu kemarin tanggal 16 Juli 2026 kurang lebih pukul 18.15 pelaku dapat kami amankan. Sementara pelaku saat ini mendekam di Polsek Citerep guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tragedi maut terjadi di Jalan Lintas Medan Seli Serdang, Sumatera Utara. Diduga akibat gangguan rem, truk menghantam sejumlah kendaraan hingga memicu kecelakaan beruntun yang menelan 4 korban jiwa. Untuk lokasi di Hilpak, Sibolangit, Sukomakmur, Kecamatan Sibolangit. Harap berhati-hati. Puing-puing kendaraan berserakan di tengah jalan. Sedikitnya 8 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Benturan keras membuat sejumlah mobil rusak parah dan menutup akses jalan lintas Medan Brastagi. Polisi menyebut truk pengangkut air mineral diduga mengalami remblong saat melintasi jalur menurun hingga menabrak kendaraan di depannya. Kami laporkan bahwa sepertinya ada memang, namun pada saat kecelakaan itu sudah selesai, udah bubaran, kan terjadi antrian dari belakang, sehingga truk bermuatan dan rel itu mulai dari SPBU di atas di The Hill itu sudah seperti sudah gede dan tidak bisa menguasai lagi kendaraan sehingga menabrak kendaraan berada di depan. Akibat insiden ini, 9 orang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Saat ini, korban luka telah dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Menurut pihak rumah sakit, seluruh pasien tiba dalam kondisi sadar dan rata-rata mengalami luka di bagian dada, kepala, tangan, dan kaki. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan memeriksa truk untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang mengguncang jalur wisata Medan Brastagi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di Samarinda. Tragisnya aksi kekerasan terjadi di hadapan istri dan anak korban. Video amatir memperlihatkan saat seorang pria tak berdaya dikerumuni dan dianiaya sejumlah orang di Jalan Anggur, Kota Samarinda. Sementara istri dan anak korban hanya bisa menyaksikan peristiwa mengerikan ini. Usai kejadian, korban melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polsek Samarinda Ulu. Insiden bermula saat korban menegur pengemudi mobil yang dianggap mengganggu perjalanan. Teguran ini berujung cekcok hingga korban dikeroyok. Sepele sebenarnya, hanya ketersinggungan pada saat berpapasan di persimpangan Jalan Anggur itu, ya, ditegur oleh korban. Hati-hati katanya, hati-hati. Dari pihak terduga terlapor tadi merasa tersinggung, ya kan. Itulah saya sampaikan bahwa emosional sesaat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa. Setelah dilakukan mediasi, para pelaku meminta maaf kepada korban dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Kedua pihak juga memilih menyelesaikan perkara secara damai. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.